Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang lihat di YouTube, yang lihat di di sosial media lainnya. Saya Arya Surya dari mahasiswa Muhammadiyah Prodi KPI akan bukan menceramai kalian lah, kita akan sharing tentang keutamaan mencari ilmu, dan ini sekaligus saya untuk nilai ujian akhir semester dari pembelajaran sejarah dakwah Nusantara. Nah, saya bukan hanya sendirian teman-teman, tetapi saya juga dibarengi oleh teman saya yaitu Mang Cepot. Widih, ini di mana nih kita? Ini kita ada di YouTube, Mang Cepot. Di YouTube. Waduh, saya malu mukanya merah nih. Aduh. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita menyampaikan ilmu itu sudah bermanfaat. Iya, Mang Cepot. Nah, siapa dulu nih yang mau bicara? Kamu atau saya dulu? Mang Cepot aja dulu deh. Oke. Nah, jadi adik-adik, teman-teman, kalau kita mencari ilmu itu tidak boleh pandang bulu. Maksudnya seperti ini. Kita sebagai umat muslim, ilmu apapun asalkan itu ilmu kebaikan, kita harus menerimanya. Sebab apa? Ada keberkahan sendiri dalam ilmu itu. Apalagi kita harus takzim kepada guru. Jangan sampai membuat hati guru itu kecewa. Nanti ilmunya tidak berberkah. Nah, apalagi yang menjadi keutamaan mencari ilmu? Keutamaan mencari ilmu itu teman-teman, adik-adik, yaitu untuk meningkatkan derajat kita. Utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu itu sudah derajatnya paling tinggi di dunia ini. Kenapa? Karena ilmunya. Begitu pula dengan ilmu, kita bisa membawa ilmu itu kemana-mana. Ya, dengan ilmu kita bisa cari uang, dengan ilmu kita bisa itu, bisa ini, bisa itu. Sebab kalau kita bawa ilmu itu tidak berat, melainkan ringan. Nah, teman-teman, jadi yang dimaksud oleh Mang Cepot itu adalah keutamaan seseorang mencari ilmu adalah kita bisa mendapatkan berkahnya. Berkahnya seperti apa? Seperti tadi yang kita ceritakan sama Mang Cepot, yaitu kita bisa mencari kerja dengan ilmu. Kita bisa mengetahui segala sesuatu itu dengan ilmu. Apapun yang berhubungan dengan sekitar kita itu pasti ada ilmunya sedikit, teman-teman. Contohnya nih, saya memainkan wayang, saya memainkan Mang Cepot nih. Ini ada ilmunya sebetulnya. Tetapi meskipun saya tidak bisa mendalami ilmu pewayangan seperti itu, tapi sedikitnya ada yang bisa saya sampaikan kepada Mang Cepot ini. Jadi sekecil apapun ilmu, pasti ada hikmahnya, pasti ada berkahnya. Lagi pula, ilmu itu diwajibkan untuk setiap umat muslim, di mana seperti sabda Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu suatu yang kewajiban bagi umatku, umat muslim. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu mengaku atau dirinya itu teman-teman itu adalah umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, ya kita harus mencari ilmu, teman-teman. Tapi bagaimana kalau misalkan kita nih tidak punya berpendidikan? Saya misalnya tidak punya sekolah tidak punya biaya untuk sekolah, teman-teman. Apakah berilmu itu harus bersekolah? Tidak, teman-teman. Melainkan apa yang dari pengalaman kita itu bisa jadi sebuah ilmu. Misalkan ada seorang yang hidupnya itu tidak berpendidikan, misalkan seorang tukang pacul. Kalau kita melihat ilmu tukang pacul, apakah kita bisa memacul atau tidak? Kan tidak, teman-teman. Kalau kita tidak bertanya kepada orang macul tersebut. Tetapi kalau kita bertanya kepada ahlinya,
kita pasti bisa. Kita pasti tahu cara, oh ternyata cara pacul tuh kayak gini, cara bangun rumah tuh kayak gini, cara membuat wayang tuh seperti ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, meskipun teman-teman yang misalkan tidak punya biaya untuk sekolah, teman-teman tidak mempunyai ya biaya untuk sekolah, tidak ada yang menyekolahkan, jangan khawatir teman-teman. Ilmu itu bisa dicari di mana saja. Oke. Ilmu itu bisa dicari di mana saja. Sekolah itu bukan hanya tempat ilmu saja, teman-teman. Bukan tempat ilmu, tapi ilmu itu adalah tempatnya untuk bersekolah. Bersekolah bagaimana? Kita bersekolah pendidikan. Sekolah itu artinya apa ya? Dikategorikan itu adalah sebuah pendidikan. Pendidikan apa? Agar kita mengetahui apa yang salah dan apa yang benar. Itu yang diucapkan kiai saya, teman-teman. Jadi seberat apapun, sekecil apapun ilmu pasti ada berkahnya, teman-teman. Seperti apa yang dikatakan Mang Cepot tadi. Kalau kita sudah memiliki ilmu, kalau kita sudah mencapai ilmunya, sudah pas, sudah tingkatannya, sudah, kalau istilahnya dalam tauhid itu ma'rifat, tingkatan yang paling tinggi, kita gak usah buka buku untuk mencari sesuatu referensi, teman-teman. Melainkan dengan ilmu tersebut kita jadi gampang untuk mengeksplor. Ya kan Mang Cepot? Iya, betul. Jadi teman-teman, semuanya yang namanya mencari ilmu itu jangan tanggung-tanggung. Sebab apa? Kalau yang tanggung-tanggung itu temannya setan. Kok bisa temannya setan? Iya. Tanggung-tanggung itu di dalam diri kita itu ada keraguan. Makanya kalau mencari ilmu itu jangan ragu, harus sepenuh hati. Misalnya nih kamu sekolah di mana? Saya di Jogja, Mang Cepot. Nah, kamu sekolah di Jogja. Kamu harus bersungguh-sungguh, jangan kayak Mang Cepot. Mang Cepot gak sekolah. Kan? Ya. Iya, kamu harus bersungguh-sungguh mencari ilmu. Sebab apa? Kalau kita sudah bersungguh-sungguh mencari ilmu, kesannya bakal gampang. Contohnya seperti tadi, bisa cari pekerjaan, bisa cari makan, semuanya gampang aja kalau pakai ilmu. Sebab apa? Kalau ilmu kita banyak, bukan artinya itu berat, melainkan ilmu yang ada di dalam kita itu banyak, ilmu itu merasa lebih ringan. Iya dong, merasa lebih ringan. Coba kamu sekarang, ilmu yang kamu pelajari dari TK sampai sekarang, yang ada di dalam otak kamu, apakah itu memberatkan diri kamu sendiri atau tidak? Ya tidak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh dalam berilmu, nanti kita bakal, apa yang teman-teman inginkan itu kecapailah semuanya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, yang maksud jadi Mang Cepot itu, ilmu apapun, ilmu sekecil apapun, seberat apapun yang ada dalam pikiran kita, kalau kita emang sudah sudah menyerap, dan kita sudah bersungguh-sungguh dalam hati menjiwainya, tidak ada yang namanya membawa ilmu itu berat sekali, tidak ada. Bagaikan kertas, teman-teman. Contohnya saja seperti ini, teman-teman. Seorang mu'alim yang akan berceramah. Kalau emang mu'alim itu sudah mengetahui semua isi dari tema tersebut, gak perlu buka buku, gak perlu buka kitab. Melainkan apa? Apa yang ada di pikiran dia tentang ilmu tersebut akan dicurahkan. Makanya tidak usah capek-capek kalau untuk masalah ilmu. Ya, mencari ilmu itu sebetulnya memang susah, teman-teman. Tapi kalau kita diniatkan dengan ikhlas, dengan tabah, dengan tawakal, insya Allah yang tadinya mencari ilmu itu Masya Allah susah banget. Tapi akhirnya ya kita lihat sendiri, teman-teman. Jadi bisa, jadi gampang. Seberat ilmu apapun pasti ada cara untuk mengikatnya. Bagaikan seperti ini analoginya. Kita bagaimana cara mengikat 30 ekor sapi
dengan satu ikatan. Kalau kita punya cara yang paling benar, insya Allah teman-teman, insya Allah 30 ekor sapi itu akan terikat dengan satu tali. Bagaimana caranya ya? Dengan ilmu. Itu dengan analogi teman-teman ya. Bukan seperti dalam dunia nyata. Ini hanya analogi saja. Bahwasanya ilmu sebanyak apapun yang ada di dalam diri kita, yang ada di pikiran kita, kalau kita emang benar-benar meniatinya, menekuninya, insya Allah dalam satu ikatan, yaitu dari ikatan otak, akan terasa merangsang di otak, akan hafal di dalam otak. Seperti itu teman-teman. Oke, Mang Cepot. Bagaimana Mang Cepot? Aduh, sebetulnya Mang Cepot itu bukan ahli ceramah nih. Iya, sama Mang Cepot. Saya juga bukan ahli ceramah. Tapi ada plusnya. Apa plusnya? Kalau kita berbagi ilmu, artinya ilmu kita gak akan berkurang, melainkan bertambah. Betul juga teman-teman. Ilmu itu bukan hanya untuk disimpan saja, tapi melainkan untuk di-sharing, dibagi-bagi gitu kan. Apa gimana ya? Diajarkan kepada teman-teman gitu. Supaya apa? Ibaratnya seperti ini, kalau matematika 1 tambah 1 jadi 2. Tapi kalau 2 kurang 1 jadi 1 berkurang. Kalau kita kasih ilmu kepada orang lain bukan berkurang teman-teman, melainkan menambah apanya? Bisa menambah derajatnya, menambah rizkinya, menambah kepengetahuannya. Ya, seperti teman-teman. Jadi kalau dalam ilmu jangan pelit-pelit lah ya. Itu pesan dari saya sama Mang Cepot. Iya. Maaf ya Mang Cepot selalu merepotkan. Gak apa-apa Mang Cepot. Yang penting kita sudah bisa diskusi atau men-sharing pengalaman kita di seputar ilmu ya, pengetahuan seperti itu. Tapi sebetulnya Mang Cepot tuh gak bisa ceramah kayak gini. Ya udahlah ya. Yang penting kita sudah men-sharingkan apa yang ada kita pengen sampaikan. Yang penting ada hikmahnya teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.